warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Monika Sari dengan NPM 24220276 dari kelas 5G, program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas PGRI Silampari, yang diampu oleh dosen Andri Valen dengan mata pelajaran pengembangan pembelajaran PKN di SD. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang kolaborasi. Menurut teman-teman, apa sih kolaborasi itu? Ya, kolaborasi secara arti luas bisa kita katakan dengan kerjasama atau terjadinya kerjasama antara dua orang atau kelompok kecil yang saling mengerti permasalahan yang akan dihadapi dan memiliki pendapat yang berbeda-beda. Spesifiknya, kolaborasi adalah kerjasama yang inisiatif untuk mengatasi permasalahan yang ada dengan cara yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama. Kapan sih kolaborasi itu terjadi? Tanpa kita sadari, kolaborasi itu sendiri sering terjadi di kehidupan sehari-hari kita. Misalnya kita ambil contoh kolaborasi dunia kerja. Di dunia kerja kita sudah sering dibagi dengan kelompok-kelompok kecil untuk menyelesaikan suatu proyek dengan mencapai tujuan yang bersama. Dari hal itu sudah kita sudah menjalankan arti dari kolaborasi, yaitu kerjasama antar tim. Jika di lingkungan pendidikan, kolaborasi atau kerjasama yang kita terapkan adalah kerjasama yang terlibat dari semua pihak di sekolah, seperti guru, siswa, maupun orang tua dan komunitas yang ada di sekitar sekolah. Melalui kolaborasi ini, semua pihak dapat saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Kolaborasi ini sendiri tidak hanya berperan pada guru saja, tetapi kolaborasi ini juga memberikan manfaat bagi siswa-siswa. Misal bagi siswa bisa melalui kerja sama tim antara guru dan siswa-siswa dalam proses pembelajaran menjadi lebih interaktif dan menyenangkan. Siswa-siswa dapat belajar dari teman sekelas melalui diskusi kelompok dan kegiatan proyek bersama, di mana kelompok tersebut bisa kita bagi menjadi beberapa dan terdiri dari teman-teman yang pemahamannya lebih tinggi, sedang, dan rendah, sehingga siswa dapat berkolaborasi dan menemukan hal-hal yang mereka ingin tahu dan dapat memecahkan masalah yang dibantu dengan dukungan kolaborasi atau kerjasama tim. Apa sih manfaat kolaborasi itu? Jadi manfaat kolaborasi ini banyak. Misal kita ambil contoh untuk guru. Kolaborasi antara guru ini bermanfaat ketika guru-guru itu saling berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka serta memperoleh ide-ide baru untuk memberikan kreasi dan inovasi baru dalam pembelajaran yang mereka ampu. Dan melalui kreasi dalam pembelajaran ini, guru bisa meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam kelas. Baiklah, selanjutnya ada pun macam-macam kolaborasi. Yang pertama, ada kolaborasi tim, di mana kolaborasi tim ini merupakan jenis kolaborasi bisnis paling umum dalam dunia kerja maupun dunia pendidikan. Dalam kolaborasi tim ini, seluruh anggota mengenal satu sama lain dan mengetahui peran dan pengaruhnya masing-masing. Biasanya orang yang mengatur dan mengamati kinerja tim adalah ketua tim atau ketua kelompok dalam pendidikan. Terus yang kedua, kolaborasi komunitas. Jenis kolaborasi komunitas ini terjadi karena adanya terhadap suatu hal dan tujuan yang sama di antara anggotanya. Kolaborasi ini seringkali dibuat untuk berbagai pengetahuan dan belajar bersama, menyelesaikan suatu tugas atau level anggotanya cenderung setara. Tetapi anggota yang lebih berpengalaman akan mendapatkan status yang lebih tinggi.
Terus selanjutnya adalah kolaborasi jejaring. Kolaborasi jejaring ini bisa dikatakan kolaborasi yang bertujuan membuat anggotanya dikenal oleh kalangan ahli. Dalam jenis kolaborasi ini, setiap anggotanya belum tentu mengenal satu sama lain. Contoh dari kolaborasi ini, penggunaan sosial media yang mereka berbagi pendapat tetapi tidak mengenal satu sama lain. Jadi kayak seperti kolaborasi virtual gitu. Jadi kita meminta suatu pendapat dengan teman online kita. Selanjutnya saya akan membahas tentang manfaat dari kolaborasi. Yang pertama saya akan membahas manfaat bagi individu. Jadi yang pertama itu ada peningkatan keterampilan. Bekerja sama dengan tim memaksa kita untuk belajar dari orang lain, dan di sini kita bisa mengembangkan kemampuan kita serta meningkatkan keterampilan kita yang sudah ada. Terus yang kedua, pertumbuhan pribadi. Kolaborasi membantu kita untuk mengembangkan rasa percaya diri kita dan meningkatkan cara kita berkomunikasi dan kemampuan kita bekerja sama dengan orang lain agar kita tidak kaku dengan dunia luar dan orang-orang yang kita temui nantinya. Terus yang ketiga, motivasi dan inspirasi. Dalam kerjasama tim ini kita bisa meningkatkan motivasi kita karena kita melihat seseorang yang lebih dari kita mampu memberikan partisipasi yang paling banyak dalam tim tersebut. Terus yang keempat, peningkatan kreativitas. Kolaborasi memungkinkan kita untuk menghasilkan ide-ide baru dan solusi kreatif. Dalam hal ini kita dituntut untuk berpikir kritis untuk memecahkan masalah dan mencapai tujuan yang bersama. Terus selanjutnya saya akan membahas manfaat bagi kelompok. Jadi manfaat kolaborasi bagi kelompok itu yang pertama ada peningkatan produktivitas. Tim yang bekerja sama dengan baik dapat menyelesaikan tugas lebih cepat dan lebih efisien daripada individu yang bekerja sendiri. Terus yang kedua, peningkatan kualitas. Ide-ide yang dihasilkan dari kolaborasi biasanya lebih kooperatif dan berkualitas tinggi daripada ide-ide yang dihasilkan oleh individu. Terus yang ketiga, pengambilan keputusan yang lebih baik. Berbagai perspektif yang hadir yang timbul karena adanya beberapa pendapat bagi kelompok memungkinkan pengambilan keputusan lebih matang dan lebih baik nantinya karena sudah dibicarakan sesama antar tim. Terus selanjutnya, lingkungan kerja lebih positif. Kolaborasi ini menciptakan lingkungan yang lebih positif dan menyenangkan serta memotivasi. Karena sistemnya kita mencapai keputusan yang bersifat mufakat. Terus selanjutnya, peningkatan retensi karyawan atau karyawan merasa dihargai dan terlibat dalam tim, cenderung lebih loyal dan memiliki motivasi untuk bekerja sama. Sama halnya dengan dunia pendidikan atau saat berada di dalam kelas. Teman kita lebih merasa terhargai jika kita mendengarkan pendapat mereka, apalagi jika kita menerapkan pendapat mereka dalam proyek kita. Baiklah, selanjutnya adalah skill yang perlu kita miliki dalam kolaborasi atau kerjasama antar tim. Yaitu yang pertama, komunikasi yang jelas dan efektif. Kemampuan untuk menyampaikan ide, pemikiran, dan informasi yang jelas dan ringkas serta mudah dipahami oleh anggota. Terus yang kedua, aktif dalam mendengarkan. Di sini kita menunjukkan minat dan perhatian saat seseorang sedang memberikan pendapat atau masukan dalam kerja sama tim, dan merespon dengan bijak jika seseorang tersebut menanya pendapat menurut kalian. Terus yang ketiga, kemampuan menerima dan memberikan masukan. Terbuka terhadap kritik konstruktif, memberikan masukan yang membangun dan menggunakannya untuk meningkatkan kinerja antar tim. Terus yang keempat, kemampuan untuk menjelaskan dengan jelas.
Jika kita memberikan suatu ide, hendaklah kita memberikan pengertian yang lebih mudah dipahami dengan orang lain, menggunakan bahasa yang baik, dan tidak terlalu menggunakan kata-kata yang sulit dipahami oleh orang-orang, dan menggunakan kata-kata yang lebih sederhana saja. Baiklah, selanjutnya kemampuan interpersonal. Yang pertama yaitu kerjasama. Kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama dan berbagi tanggung jawab serta menghargai kontribusi orang lain. Terus yang kedua, memiliki rasa empati, kemampuan untuk memahami dan merasakan emosi orang lain, serta dapat berinteraksi dengan mereka secara sensitif dan membangun hubungan yang positif. Terus yang ketiga, membangun kepercayaan, kemampuan untuk membangun hubungan yang kuat dengan orang lain berdasarkan kejujuran dan integritas. Yang selanjutnya, kemampuan mengatasi konflik, kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan secara konstruktif dan menemukan solusi bersama dan menjaga hubungan yang baik dengan cara menemukan solusi dengan cara mufakat. Selanjutnya, keterampilan organisasi dalam manajemen. Misal, seperti manajemen waktu, kemampuan untuk mengatur waktu dan tugas secara efektif. Baiklah, dari materi yang saya sampaikan dapat kita simpulkan bahwasanya kolaborasi adalah suatu kerjasama antar tim untuk mencapai tujuan bersama dan melibatkan berbagai ide, pengetahuan, dan sumber daya untuk mencapai hasil yang mufakat atau hasil yang lebih baik daripada keputusan yang diambil oleh perorangan atau per individu. Terus, kolaborasi yang efektif membutuhkan komunikasi terbuka dan kepercayaan dan serta saling menghormati antara anggota tim atau kelompok yang lain, serta harus merasa dihargai dan didengarkan. Dan mereka harus bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama demi kebaikan bersama. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.